Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 4 kelas C dan D. Hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakah 2 yang hari ini sudah memasuki pertemuan ke-9. Dan minggu lalu tanggal 16 April kita sudah melaksanakan UTS. Dan alhamdulillah berlangsung lancar. Dan saya mohon maaf karena kesibukan, jadi saya belum selesai mengoreksi untuk jawaban dari kelas kalian ya, KIC dan D. Insya Allah besok akan saya selesaikan dan bisa dilihat di YJR kalian masing-masing. Oke, baik. Kita langsung pertemuan ke-9, materinya adalah nusyuz, syiqaq, dan fungsi hakamain. Langsung ke modul ya, kita lihat modulnya. Nih, sebelum itu, silakan ditunggu. Ya, ini dia ya. Materi yang berikutnya yang ke-6 yaitu nusyuz, syiqaq, dan hakamain. Bahan kajiannya ada 3, pengertian nusyuz, kedua pengertian syiqaq, dan yang ketiga pengertian hakamain dan tugasnya. Sekarang kita ke pengertiannya. Oke, nanti setelah ini akan saya beritahukan bahwa untuk materi kali ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas keberapa? Tugas 4. Oke, baik. Pengertian nusyuz. Pengertian nusyuz secara bahasa itu adalah membangkang atau durhaka. Jadi melawan atau membangkang atau berdurhaka. Itu nusyuz. Sedangkan secara istilah, nusyuz adalah maksiyatuz zaujati ila zauji fima yajibu alaiha. Yaitu pengingkaran istri terhadap perkara yang harus dilaksanakannya terhadap bagi suami. Jadi istri membangkang atau melawan apa yang diwajibkan dari suami. Artinya, seorang istri yang melakukan perbuatan yang menentang suaminya tanpa ada alasan yang dapat diterima oleh syara itu disebut sebagai nusyuz. Jadi ia misalnya tidak mentaati suaminya ketika suaminya meminta ini, meminta itu dan lain sebagainya. Termasuk juga menolak ajakan untuk diajak ke tempat tidur atau berhubungan suami istri. Ditolak. Nah itu nusyuz. Itu ada di halaman 338 karangan Wahbah Asy'ari Kitabul Fiqh Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Sedangkan ada beberapa perbuatan yang perbuatan istri yang termasuk kategori nusyuz. Apa saja? Pertama, istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Itu termasuk perbuatan yang tergolong nusyuz. Yang kedua, apabila keduanya tinggal di rumah atas seizin istri,
kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu, dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami. Ini juga termasuk nusyuz. Istri sepertinya mau enaknya sendiri, sampai melarang suaminya atau dianya masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas atau alasan yang syar'i. Itu yang ketiga. Suaminya bilang, "Neng, yuk kita pindah rumah yuk." Kalau suaminya sudah meminta, tapi istrinya menolak tanpa diberikan alasan yang syar'i atau mungkin masuk akal, maka itu termasuk nusyuz. Udah saya nggak mau pindah. Saya merasa rumah ini terlalu kumuh. Saya tidak suka. Padahal sebenarnya nggak kumuh. Itu alasan yang dibuat-buat oleh istri. Nah, itu termasuk bagian dari nusyuz. Dan yang keempat, apabila istri berpergian tanpa suami atau mahramnya, walaupun itu perjalanan haji, sebab perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat. Jika istri memaksakan untuk melakukannya, dan suami sudah bersikukuh tidak mengizinkan, maka perbuatan ini termasuk ke dalam perbuatan nusyuz. Nah, inilah beberapa perbuatan yang tergolong nusyuz yang dilakukan oleh istri. Nah, bagaimana sikap suami ketika melihat ada tindakan nusyuz dari istri? Nah, ini dijelaskan oleh Bapak Azrail juga dalam Bapak Azrail ini dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu yang nanti akan saya berikan tugas. Halaman 338 sampai 340. Ada berapa halaman? Ada 3 halaman. Ini akan saya jadikan tugas. Tugasnya apa? Kita lihat nanti. Oke, berikutnya syikok. Apa itu syikok? Syikok itu wan niza'u asyadidu bisababi ta'ni fil karamati. Syikok wad darar, yang dimaksud dengan syikok dan darar itu adalah an-niza'u, pertikaian asyadidu yang sangat keras, bisa babi ta'ni fil karamah, sebab adanya perendahan fil karamati dalam harga diri. Jadi suami istri melakukan cekcok dan yang keluar dalam percekcokan itu kata-kata kasar dan justru menghina, bahkan merendahkan derajat masing-masing pasangan. Suaminya ngomong, dasar kamu wanita tit, dikasih sensor, dasar wanita tit. Suaminya, istrinya bilang, ya memang kamu dasar laki-laki tit, ya, kasih sensor juga. Kalimat-kalimat ini sangat kasar dan justru jika didengarkan itu seperti merendahkan, menghina martabat seseorang. Itu yang disebut dengan syikok atau doror. Doror sendiri juga dimaknai sebagai idza uzzauji li zaujatihi bil qauli au bil fi'li, yaitu perbuatan aniaya seorang suami kepada istrinya, li zaujati kepada istrinya, bil qauli au bil fi'li, baik dengan ucapan atau bil fi'li dengan perbuatan. Omongan kasar atau mungkin perbuatan kasar. Itu dorornya. Syikok dan doror sebenarnya sama. Tapi yang dibahas ini adalah syikok. Adanya perselisihan di antara suami dan istri yang menyebabkan perbuatan
perselisihan di antara suami istri yang disebabkan oleh adanya ucapan-ucapan kotor yang merendahkan martabat masing-masing. Itu syikok. Nah, lalu bagaimana jalan keluar yang Allah berikan jika terjadi perselisihan atau syikok di antara suami dan istri? Di surat An-Nisa ayat 35 dijelaskan. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Kata Allah, jika kalian khawatir syuqaqa bainihima, terjadi perselisihan, percekcokan di antara suami dan istri, maka solusi kalian adalah fab'atsu. Maka utuslah hakaman, satu orang hakam atau juru damai atau orang yang mencoba memperbaiki min ahli, dari keluarganya suami, dan wahakaman, dan juga satu utusan juru damai atau pihak yang mendamaikan min ahliha, dari keluarga istri. Ijurida islaha, jika keduanya suami istri berkeinginan untuk islah atau berdamai. Jadi solusinya kata Allah, ya sudah, ambil hakam, utus hakam, kemudian berebut hakam itu untuk menyelesaikan perselisihan di antara suami dan istri. Hakam satu dari suami atau dari keluarga suami, dan hakam yang satunya lagi dari keluarga istri. Mereka ini berdua hakam berdiskusi, berdamai untuk menyampaikan masalah dan menyelesaikan bagaimana solusinya. Itu solusinya. Allah memberikan petunjuk, putuslah hakam. Nah, ayat 35 surat An-Nisa tadi merupakan kelanjutan dari ayat 34 sebelumnya yang menerangkan cara suami memberikan pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila cara yang diterangkan dalam ayat 34 sudah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang hakam yang bertindak selaku juru damai. Hakam satu dari pihak laki-laki, hakam dua dari pihak perempuan. Nah, bagaimana fungsi hakam ini atau hakamain? Dua orang hakam. Hakam artinya juru damai. Jadi hakamain adalah juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, apabila terjadi perselisihan di antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara suami dan istri. Jadi putuslah hakam, tapi usahakan hakam ini mencoba untuk netral. Artinya apa? Tidak berpihak kepada suami dan juga kepada istri. Mereka coba untuk, ayo kita start from zero, mulai dari nol. Kita mulai membahas apa sih penyebabnya. Kok muncul selisih, muncul cekcok yang begini besar, diskusi ya, dan mencoba mencari jalan keluar. Jika memang masih bisa dipertahankan, ayo kita pertahankan dan kita perbaiki kekurangan masing-masing. Kalau tidak, ya sudah. Akan selesai tugasnya karena tidak mampu mendamaikan kedua istri dan suami, maka tidak bisa dilanjutkan atau tidak bisa didamaikan. Nah, pandangan ulama bagaimana? Ulama berbeda pendapat tentang arti hakam. Menurut yang pendapat pertama, yaitu Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan qaul qadim dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa hakam itu berarti wakil. Sama halnya dengan wakil, hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari suami. Jadi tidak boleh, sebab hakam hanya wakil, bukan
hakim, hak wakil saja. Jadi kalau misalnya sudah buntu damainya, buntu jalan solutifnya, maka mau tidak mau harus dilanjutkan dengan perceraian. Tapi ketika memutuskan perceraian jangan melibatkan hakam. Jangan terjadi di saat ada perdamaian di antara kedua belah pihak melalui hakam. Sama halnya dengan wakil, hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapatkan persetujuan dari suami. Begitu pula hakam dari pihak istri tidak boleh mengajukan khulu sebelum mendapat persetujuan dari istri. Ini harus lapor dulu. Hakam dari perempuan, lapor dulu ke perempuan dari istri. Hakam dari suami, ya lapor dulu ke suami. Nah, baru kalau selesai, sudah dilaporkan, baru bisa diambil keputusan. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, Imam Malik, sebagian dari pengikut Imam Hambali, dan kalau jadi Imam Syafi'i menyatakan bahwa hakam itu sebagai hakim juga. Sehingga mereka boleh memberi putusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami istri yang sedang berselisih. Apakah akan memberi putusan perceraian atau berdamai kembali. Ini bisa menjadi pemutus perkara, hakim. Nah, bagaimana syarat-syarat hakamain? Ada beberapa syarat. Satu, berlaku adil di antara pihak yang berperkara. Harus adil. Adil itu maksudnya apa? Ya, dia harus membawa misi mendamaikan. Bukan misi ingin bercerai secepatnya. Bukan. Tapi berdamai. Ayo kita obrolkan bersama-sama. Cari jalan keluar terbaik. Lepaskan kepentingan untuk membawa misi dari masing-masing pasangan. Dan kita adalah untuk mendamaikan. Sebab ini pahala buat kita. Ini harus adil ya. Seperti itu sikapnya. Kemudian mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas tanpa ada pamrih, murni ingin memberikan kebaikan buat suami dan istri. Yang ketiga disegani oleh kedua suami istri. Jadi harus orang yang disegani, harus orang yang dihormati, harus orang yang ditakuti. Jangan orang yang disepelekan. Harus yang punya wibawa. Dan yang keempat, hendaklah berpihak kepada pihak yang teraniaya apabila pihak yang lain tidak mau berdamai. Jadi, siapa sebenarnya pihak yang terzolimi? Apakah suami atau istri atau bagaimana? Nah, kemudian setelah tahu siapa yang menjadi korban, siapa yang terzolimi atau teraniaya, maka harus orientasinya kepada mereka yang terzolimi, bukan yang menzolimi. Sekalipun itu dia hakam dari pihak laki-laki, sedangkan yang terzolimi itu dari pihak perempuan. Harusnya objektif. Dia melihat sesuatu dengan kacamata yang sangat jujur, terbuka, dan objektif. Dia harus berpihak kepada pihak istri. Walaupun dia putusan dari perempuan, dari laki-laki atau suami. Nah, itu syarat hakamain. Catatan terakhir dari saya ada perihal hakamain dan mediator. Hakamain dan mediator sebenarnya sama. Hanya kalau di dalam Al-Quran, makna hakamain itu kan dua orang juru damai yang membawa misi masing-masing pasangan. Dua orang, dari pihak suami, pihak istri. Tapi untuk mediator, ini justru orang yang tidak punya, apa itu, yang justru tidak punya relasi keluarga dengan suami dan istri, tapi dia memang secara khusus terlatih, teredukasi, bahkan ahli untuk melakukan perdamaian. Mediator, terutama mediator perceraian. Dan memang sudah ada profesi tersendiri seorang mediator yang fungsinya mendamaikan, fungsinya membantu menyelesaikan solusi atas sebuah masalah yang dilematis misalnya, yang problematis. Nah, dia terlatih karena memang ada pelatihannya dan ada sertifikasinya. Dan itu bisa jadi mediator ini ada kemiripan dengan tugas hakam atau hakamain. Tetapi dia tidak
Seperti yang dimaksud dalam Al-Quran, min ahlihi wa hakama min ahliha, dari pihak suami dan pihak istri. Dia murni seorang profesional yang bertugas mendamaikan perkara-perkara yang muncul di antara pihak-pihak yang bersengketa. Misalnya suami dan istri. Sama nggak? Ya sama, fungsinya sama, mendamaikan. Walaupun pada sisi lain berbeda. Ya ini di konteks hukum positif sekarang ya, ada fungsi mediator. Memang sama, tapi berbeda. Fungsinya sama, mendamaikan, tapi berbeda pada sisi eh, harus berasal dari pihak yang bersengketa. Tapi mediator tidak. Dia punya keahlian, dia punya pengetahuan, dia punya pengalaman, dan dia mendamaikan. Dan tidak ada kaitannya dengan ini apa, hierarki kekeluargaan dengan mereka yang bersengketa. Nah itulah tadi materi kita tentang nusyuz, syiqaq, dan hakamah. Berikutnya adalah saya akan jelaskan perihal tugas yang harus kalian kerjakan untuk perkuliahan pertemuan 9 kali ini. Oke ya, saya tampilkan dulu itu namanya tugasnya. Ini sebentar ya. Oke, baik, saya tampilkan ya. Ini dia. Ya, ini dia ya. Lihat tugas untuk tugas keempat. Tugas tiga ditiadakan karena faktor waktu yang terbatas dan tidak kondusif karena mendekati Lebaran. Jadi tugas tiga ditiadakan dan dipindah ke tugas empat. Oke, ini ya, kita buka dulu. Nah, ini dia. Tugas 4 adalah terjemah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatu halaman 338 sampai 340. Terjemahkan. Yang isinya tentang bagaimana sikap suami dalam menghadapi tindakan nusyuz istri. Oke, kita lihat ya tugasnya bagaimana. Ini yang diterjemahkan. Ini sudah sengaja saya ambil dari Wabah Zuhari, jadi kalian tidak perlu buka lagi karena sudah saya siapkan filenya. Ini dia. Wa yabda'u zawju bitadibi inda zuhuri amaratin nusyuzi bitartib tali. Ada 4 sikap yang harus suami lakukan ketika menghadapi tindakan nusyuz istri. Yang pertama adalah awalan al-wa'du wal irsyadu. Yatakallamu maha bikalamin rafiqin layyinin liyaqula laha kuni minas solihatil qanitatil hafizati lil ghaibi wala takuni min kada wa kada dan seterusnya. Sanian yang kedua al-hajru fil mabja'i wal i'radi. Intahaqaqan nusyuzu bi an min asadhu wamtana'at min ita'atihi dan seterusnya. Salisan ad-darbu ghairal mukhawwafi in asor in asor ta'ala nusyuzi darbaha
inda idzin darban ghaira mubarrahin dan seterusnya. Rabi'an talabu irsyadil hakamain inna fa'darbu li ba'din nisa'i syawadi fabiha wa na'imat wa illam yanfa' wadda'a kullum minal zawjaini zulma sahibihi la bayyinata lahu dan seterusnya. Jadi ini ya yang harus kalian terjemahkan. Pak, mau diterjemahkan secara harfiah, secara keseluruhan, atau ambil intisarinya aja. Satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa. Yang bagaimana Pak? Terserah kalian. Yang penting kalian terjemahkan kalimat empat tadi. Al-wa'du wal irsyadu. Kemudian yang kedua al-hajru fil mabja'i wal i'rabi. Yang ketiga ad-darbu ghairal mukhawwafi. Dan yang keempat adalah talabu irsyalil hakamaini. Itu kalian terjemahkan. Nah, tugasnya ini individual. Kemudian diketik di MS Word. Dan batas akhir pengumpulannya ada hari Rabu minggu depan, tanggal 30 April 2025 jam 7 pagi. Ingat, kalau sudah lewat jam 7 pagi, langsung saya tutup dan tidak bisa dikumpulkan lagi. Jadi, kalau kalian lewat jam ini, tapi bisa mengumpulkan, maka nilainya saya kurangi dari nilai normal. Normalnya berapa ya? Nanti akan kelihatan. Dan kalau sudah tidak sesuai jamnya, saya kurangi. Makanya tolong jaga baik-baik waktu yang saya tentukan. Oke, itu ya untuk hari ini. Sudah jelas. Nanti akan muncul di GCR kalian masing-masing. Baik, saya kira itu untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan untuk materi kali ini, bisa kalian tuliskan di kolom komentar yang ada di GCR ataupun yang ada di channel YouTube. Baik, saya kira cukup. Mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.